Saudara Lin, Eh, kenapa kau tidak ikut pertemuan kemarin? jangan ingatkan aku. Aku hampir berangkat saat pendeta Wei dari gereja lamaku muncul di rumahku. Dia mendengar aku kini percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkata aku harus berhenti menghadiri pertemuan gereja kami. Dia bilang iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kemurtadan. Aku sungguh kesal. Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan sangat banyak kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman akhir zaman. Dialah Tuhan Yesus yang datang kembali. Tapi para pendeta seenaknya mengutuk dia tanpa dasar. Apa seperti itu rasa hormat terhadap Tuhan? Aku merasa tak bisa percaya kata-kata pendeta itu untuk hal sepenting menyambut Tuhan. Jika melewatkan kesempatan menyambutnya, bukankah aku akan tersingkir seperti gadis bodoh? Benar, Saudara Lin. Pemahamanmu tentang ini benar. Kita tidak bisa begitu saja mengikuti para pendeta. Awalnya, aku dengarkan pendetaku dan hampir kehilangan kesempatan untuk menyambut Tuhan. Ah, ceritakanlah pengalamanmu. Baiklah, Eh, aku dan istriku memeluk Kristen pada tahun 95. Dan kami sungguh bersemangat dalam pengejaran kami. Tidak lama kemudian, kami menjadi rekan kerja untuk gereja Sola Fide. Lalu sekitar tahun 2000, banyak anggota gereja mendengar Injil kilat dari timur dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak saat itu, pendeta dan penatua terus menentang kilat dari timur dalam pertemuan rekan kerja. Suatu hari, pendeta Wang menyebutkan, Paulus berkata dalam Alkitab, Aku heran betapa cepatnya engkau berpaling dari dia yang memanggil pada kasih karunia Kristus dan beralih pada Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, tapi ada orang yang mengacaukan engkau dan yang ingin membelokkan Injil Kristus. Tetapi meskipun kami, atau malaikat dari surga, yang memberitakan kepada engkau Injil lain selain Injil yang sudah kami beritakan, terkutuklah dia. Dia juga mengatakan, kita harus mengikuti jalan Tuhan, juga mendengarkan Injil lain artinya mengkhianati Tuhan, dan kita akan dihukum. Dia berkata, kilat dari timur memberitakan Tuhan telah datang kembali dan sedang melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman, serta bahwa ini adalah Injil lain. Dia berkata, jika kami mendengarkan dan percaya, itu berarti mengkhianati Tuhan. Dia mendesak kami untuk pergi jika dia memberitahu kami tentang kilat dari timur. Itu juga yang dikatakan pendeta Wei. Benarkah? Hmm. Setiap kali para pendeta kami yang menyebutkan ayat-ayat Alkitab ini, aku diam-diam memperingatkan diriku. Pendeta itu tidak akan membiarkan kami berhubungan dengan kilat dari timur. Dan itu untuk kebaikan kami. Pemahamanku dan tingkat pertumbuhanku kecil, jadi aku tidak bisa sembarangan mendengarkan. Telah kunikmati banyak kasih karunia Tuhan, aku tidak bisa mengkhianatinya. Adakah yang berbagi kesaksian pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman padamu? Iya, aku memiliki teman dan kerabat yang membagikan Injil kepadaku beberapa kali. Tetapi aku menolak semuanya. Kupikir, ku harus ikuti jalan Tuhan dan tidak bisa sembarangan mendengarkan. Bagaimana jika aku disesatkan lalu ditolak oleh Tuhan? Ada keponakanku datang untuk membagikan Injil kepadaku dan istriku. Lalu aku menjawab dengan dingin. Dikatakan dalam Alkitab, tetapi meskipun kami, atau malaikat dari surga, yang memberitakan kepada engkau Injil lain selain Injil yang sudah kami beritakan, terkutuklah dia. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Jika mengikuti jalan lain, itu adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Kita akan dikutuk. Kau harus bertobat kepada Tuhan sekarang juga. Aku mendengarkan perkataan pendeta. Siapapun yang datang membagikan Injil Tuhan pada akhir zaman, tidak kudengarkan mereka. Dan menggunakan segala macam alasan untuk menyingkirkan mereka. Lain waktu, saat aku dan istriku sedang bekerja di ladang, dia berkata kepadaku dengan sangat hati-hati, Tuhan Yesus telah datang kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saat dia mengatakan ini, aku sadar. Dia tidak hanya mendengarkan Injil kilat dari timur, tapi juga menerimanya. Aku sangat marah. Kemudian berkata, para pendeta selalu menekankan kita, tidak boleh mendengarkan kilat dari timur. Kenapa kau tak dengarkan mereka? Menerima jalan lain berarti mengkhianati Tuhan. Dan kau tak akan bisa masuk kerajaan Tuhan. Aku makin kesal dan teringat ayat Alkitab ini. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Kupikir, karena dia telah menerima kilat dari timur dan mengkhianati Tuhan, tak boleh kuambil bagian dalam dosa-dosanya. Aku segera memberitahu pendeta tentang itu, agar dia bisa mendesaknya untuk kembali. Dia sungguh kesal mendengar ini dan berkata, mendengarkan orang mengkhotbahkan kepercayaan lain, itu mengkhianati Tuhan, dan dia akan dikeluarkan dari gereja. Lihat apakah dia punya buku, dan hancurkan jika kau menemukannya. Segeralah pulang untuk mengawasi dia.
Kau tidak boleh membiarkan dia keluar dan mendengarkan orang-orang itu. Mendengar ini aku berpikir, iya, satu-satunya cara menyelamatkan istriku adalah dengan menuruti pendeta. Jika tidak, dia akan ditolak oleh Tuhan dan kehilangan kesempatan untuk pergi ke surga. Sejak itu, aku terus mengawasi istriku dan tidak membiarkan dia berhubungan dengan orang-orang kilat dari timur selama aku ada. Aku meminta kedua putri kami mengawasinya saat aku pergi bekerja. Namun dia masih menyelinap ke pertemuan. Suatu hari aku pulang kerja dan saat tidak melihat istriku, aku tahu dia ada di pertemuan lain. Aku sungguh marah. Tidak bisa kutahan dengan cara apapun. Jadi kupikir, aku harus lebih tegas. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat dia mengkhianati Tuhan. Saat dia pulang, aku memukulnya. Aku belum pernah memukulnya selama bertahun-tahun pernikahan kami. Aku merasa sangat buruk tentang itu. Tapi kupikir, aku takut dia akan berakhir di jalan yang salah dan kehilangan penyelamatan Tuhan. Namun apapun yang kulakukan, dia teguh dengan keyakinannya pada kilat dari timur. Lalu aku teringat perkataan Pendeta Wang tentang menghancurkan buku-buku istriku. Aku pikir dia benar. Tanpa membaca, bagaimana dia bisa menerapkan imannya? Dalam kemurkaan, aku diam-diam menghancurkan buku-buku miliknya. Tapi dia tetap tidak berniat untuk kembali. Dia selalu punya cara menghindar dari pengawasanku dan pergi ke pertemuan, dan menyuruhku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk melihat apakah itu suara Tuhan. Apa kau melakukannya? Ya, sejujurnya, aku ragu-ragu. Kau tahu kenapa? Istriku itu sangat lembut hati. Dia bukan orang yang keras kepala. Aku tidak mengerti kenapa dia tidak mau mundur. Aku heran apa yang sebenarnya kilat dari timur khotbahkan dan kenapa begitu kuat untuknya. Aku ingin membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Namun saat ingat perkataan pendeta, kuperingatkan diriku. Kita harus tetap berada di jalan Tuhan. Melenceng adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Jadi aku menolak dengan tegas. Kenapa kau berubah pikiran dan kemudian mempelajarinya? Suatu hari saat berada di tambang batu bara, detonator di tangan rekan kerjaku tiba-tiba saja meledak. Dan saat itu dia langsung menjadi buta. Aku tidak jauh, tapi aku baik-baik saja. Itu adalah perlindungan Tuhan. Benar, aku gemetar ketakutan. Aku sungguh kasihan pada rekan kerjaku, tapi aku juga lega karena Tuhan melindungiku. Aku masih belum tenang saat sampai di rumah. Dan kuberitahu istriku tentang apa yang terjadi. Tanggapannya adalah, dia buta secara fisik, tapi kau buta secara spiritual. Selalu kuberitahu kau harus membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, tapi kau menolaknya dan bahkan mengutuknya. Kau selamat tanpa cedera karena perlindungannya, tapi itu juga peringatannya untukmu. Mendengar dia mengatakan ini, memengaruhiku. Bagaimana jika itu sungguh peringatan dari Tuhan? Hari berikutnya, saat memeriksa ban berjalan di tambang, aku tiba-tiba sangat pusing dan hampir jatuh ke atas ban. Itu nyari sekali. Benar, saat itu aku berkeringat dingin. Dan tahu jika jatuh, aku akan menjadi daging cincang. Tidak bisa dibayangkan rasa panikku. Saat di rumah, aku beritahu istriku tentang hal itu. Aku bertanya, sebagai orang percaya, kenapa aku tidak dilindungi? Apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan Yesus sungguh telah datang kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kau terus menentang dia, jadi ini adalah peringatan Tuhan. Benar. Kau harus berhenti melawan dia. Aku begitu ketakutan saat itu dan merasa tidak boleh terus menghentikan dia. Namun aku teringat perkataan pendeta bahwa istriku mengikuti jalan lain mengkhianati Tuhan dan ujian dari Tuhan. Dan aku harus berdiri di sisinya. Aku tidak berani memikirkannya lagi. Takut dia akan meyakinkan aku dan aku akan goyah. Terus kuhalangi dia untuk menghadiri pertemuan dan mendesaknya untuk mengaku dan bertobat. Namun saat coba menghentikannya, entah kenapa aku menjadi lemah dan lesu. Dan karena lemah, aku tidak bisa pergi bekerja. Aku hanya berbaring di tempat tidur. Aku terus berdoa kepada Tuhan, tapi tak membaik. Istriku menyuruhku menyerukan Tuhan Yang Maha Kuasa, berkata hanya Dia yang bisa menyelamatkan aku. Putus asa, aku
memutuskan mencobanya. Aku berseru di dalam hatiku, "Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa." Aku terkejut. Setelah menyerukan Tuhan yang Maha Kuasa, aku perlahan mendapatkan kembali kekuatanku. Dan ini terjadi beberapa kali. Saat menghalangi istriku, aku menjadi lemah dan tidak bisa bekerja. Namun saat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kekuatanku kembali. Setelah itu, aku tidak terlalu keras lagi dan mulai menyerah. Apakah benar Tuhan Yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang datang kembali? Kali berikutnya istriku mendesakku mempelajari jalan yang benar. Aku setuju. Syukur kepada Tuhan. Hari itu, kulihat ada orang membagikan Injil kilat dari timur di rumah saudari iparku. Ada saudari menjelaskan pekerjaan Tuhan dari zaman hukum Taurat sampai zaman kasih karunia. Tentang pekerjaan Tuhan Yesus untuk disalibkan, menebus dosa-dosa umat manusia. Lalu dia hubungkan firman Tuhan Yesus dan nubuat dalam Alkitab untuk bersekutu tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman, sepenuhnya mentahirkan dan menyelamatkan, serta membawa kita ke dalam kerajaannya. Dia juga berbicara tentang apa itu pengangkatan, gadis bijaksana dan bodoh, serta banyak lagi. Persekutuan mereka sangat jelas dan sepenuhnya sejalan dengan Alkitab. Itu sungguh memenuhi hatiku dengan terang. Belum pernah aku dengar hal seperti itu sejak awal memeluk Kristen. Aku berpikir, khotbah kilat dari timur jelas punya pekerjaan Roh Kudus dan terasa sangat menutrisiku. Aku heran kenapa pendeta gereja menjauhkan kami darinya dan ingin bersekutu hal itu saat aku ke gereja, agar mereka bisa mendengar tentang kilat dari timur, agar mereka bisa mempertimbangkannya. Mereka datang ke rumahku sebelum sempat kutemui, bersikeras agar istriku meninggalkan kilat dari timur. Dia berdebat dengan mereka selama 2 atau 3 jam, dan melihat dia bertekad untuk menjaga imannya. Pendeta Wang marah padanya. "Kau menolak mendengarkan, tapi terus percaya kilat dari timur. Ini adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Kau takkan selamat, dan jika sesuatu terjadi padamu, gereja takkan membantumu." Pendeta lain memarahinya dengan keras. "Kau berpaling dari Tuhan, kau harus segera mengaku dan bertobat. Jika tidak, kau akan dikeluarkan dari gereja." Mereka juga ingin memaksa istriku berlutut dan mengaku pada Tuhan. Aku sungguh kesal dengan pendekatan agresif mereka dan berpikir, bahkan jika imannya tidak benar, kau tidak bisa seenaknya menghakimi dan mengutuk dia. Kau harus memaafkan dan membantu, lalu dengan sabar bersekutu dengannya. Itulah kehendak Tuhan. Bagaimana kau bisa begitu menekan? Aku gelisah malam itu. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa memahami. Sebagai pendeta, kenapa memperlakukan saudara-saudari seperti itu? Mereka tak punya sedikit pun cinta, belas kasih, dan toleransi yang Tuhan katakan harus kita miliki. Pendeta macam apa mereka? Yang sungguh mengejutkanku adalah rumor tentang istriku menyebar di gereja dengan sangat cepat. Semua orang berkata, dia percaya kilat dari timur dan telah kehilangan akal sehat. Aku sangat marah. Lalu aku bertanya kepada pendeta Wang, "Tidak ada yang salah dengan istriku. Kenapa kau sebut dia gila? Bagaimana kau bisa mengarang rumor ini?" Aku terkejut saat dia berkata dengan tak acuh, "Kami takut yang lain juga akan mengikuti kilat dari timur dan mengkhianati Tuhan. Inilah kepedulian kami dengan kehidupan mereka." Ya, untuk mencegah orang mempelajari kilat dari timur, mereka bersedia memutarbalikkan fakta dan berbohong. Benar. Sulit dipercaya itu keluar dari mulut seorang pendeta. Tuhan Yesus dengan jelas berkata, "Engkau harus jujur. Jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat." Dia mengajari kita berbicara jujur apa adanya. Kita tidak boleh berbohong, menipu, atau mengada-ada. Namun para pendeta itu tidak hanya berbohong, bahkan tak merasa bersalah tentang itu. Pendeta Wang berkata itu adalah demi jemaat. Mereka sungguh tidak bertingkah seperti orang percaya. Aku tidak bisa fokus di pertemuan itu dan pergi sangat awal. Banyak kerabat yang bertanya tentang istriku karena kebohongan yang telah disebarkan para pendeta. Dan lingkunganku membicarakan hal itu. Itu sungguh membuatku dan istriku dalam situasi sulit. Aku terluka dan kecewa karena perilaku pendeta. Dan terus berdoa, "Ya Tuhan,
para pendeta memutarbalikkan fakta dan berbohong tentang istriku untuk mencegah orang mempelajari kilat dari timur. Aku tidak setuju dengan tindakan mereka. Tuhan, telah kudengar khotbah kilat dari timur. Itu terasa luar biasa, serta sangat nyata. Namun aku tak tahu harus apa. Aku takut mengkhianatimu. Tolong beri aku pencerahan dan kearifan. Aku merasa sangat tersesat untuk beberapa waktu. Dan terus berpikir persekutuan dari orang-orang kilat dari timur. Mereka semua sangat bermartabat dan bicaranya hangat. Mereka tampak sangat saleh. Persekutuan mereka tentang firman Tuhan sungguh mencerahkan. Sama sekali tidak seperti mendengarkan pendeta. Namun, jika itu adalah jalan yang benar, kenapa para pendeta dan penatua tidak menerimanya atau membiarkan orang percaya mempelajarinya? Saat aku bingung tentang ini, maju mundur. Tiba-tiba kurasakan suara yang penuh kemegahan dan otoritas berkata, "Jangan ragu, selalu milikilah iman." Wah, mendengar suara itu, rasanya seperti berhadapan dengan Tuhan, mendengarkan Dia. Itu sungguh mengejutkanku. Aku tak bergerak dan merasa agak takut. Aku teringat nubuat dalam kitab Wahyu. Barang siapa memiliki telinga, dengarkanlah apa yang diucapkan Roh pada gereja-gereja. Aku juga ingat perkataan istriku bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak firman. Wah, mungkinkah firman itu adalah yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja? Inilah pencerahan dan bimbingan Roh Kudus. Iya. Lalu kuputuskan untuk menyelidiki kilat dari timur. Ya, syukur kepada Tuhan. Istriku mengundang saudara Chu dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ke rumah kami untuk membagikan kesaksian pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Kutanya saudara itu, Paulus berkata dalam Alkitab, "Aku heran sungguh cepat engkau berpaling dari Dia yang memanggil engkau pada kasih karunia Kristus dan beralih ke Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, tapi ada orang yang mengacaukan engkau dan ingin membelokkan Injil Kristus. Namun meskipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan Injil lain selain Injil yang sudah kami beritakan, terkutuklah dia." Para pendeta dan penatua selalu berkata ini berarti jika kita menyimpang dan mendengarkan Injil lain, itu adalah mengkhianati Tuhan. Aku khawatir, bukankah percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa berarti mengkhianati Tuhan? Sebagai tanggapan dia bertanya padaku, para pendeta dan penatua menafsirkan ini sebagai percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah menyimpang, menerima Injil lain, dan mengkhianati Dia. Apakah ini pemahaman yang benar tentang perkataan Paulus? Apakah ada jaminan dengan Injil lain? Paulus merujuk Injil kerajaan tentang kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman. Apakah itu yang dikatakan Paulus? Lidahku keluh. Ya, aku menyadari Paulus tidak pernah mengatakan itu. Benar. Lalu dia melanjutkan dan bersekutu. Paulus mengatakan peringatan ini segera setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusannya, saat Injil kerajaan surganya sedang disebarkan. Kemudian banyak orang Galatia telah menerima Tuhan Yesus. Tapi beberapa disesatkan dan mulai percaya kepada Injil lain. Inilah alasan Paulus menulis surat ini, mendesak jemaat Galatia, memperingatkan bahwa di zaman kasih karunia hanya ada satu Injil, yang merupakan Injil pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Jika ada yang memberitakan Injil berbeda dari Injil Tuhan Yesus, itu adalah Injil lain, dan itu untuk menyesatkan orang. Tuhan belum melakukan pekerjaannya pada akhir zaman, dan tidak seorang pun membagikan Injil akhir zaman pada saat Paulus mengatakan ini. Itu sebabnya, perkataan Paulus tidak mengacu pada Injil kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman. Dengan keliru menggunakan perkataan Paulus kepada gereja pada zaman kasih karunia, untuk mengutuk penampakan dan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Mereka itu salah menafsirkan kitab suci. Bukankah itu semua tidak masuk akal? Pendeta dan penatua sangat menguasai Alkitab. Kenapa mereka melakukan kesalahan itu? Bukan karena mereka tak paham perkataan Paulus. Namun mereka sengaja mencegah orang mempelajari jalan yang benar. Itulah alasannya. Persekutuan Saudara Chu memberiku wawasan tentang yang dikatakan pendeta. Namun aku masih ragu. Percaya kepada Tuhan berarti setia kepada nama dan jalannya. Jika ku terima kilat dari timur, bukankah itu berarti mengkhianati Tuhan? Apa persekutuan saudara Chow tentang hal itu? Dia berkata, pikirkanlah, saat Tuhan Yesus muncul dan bekerja, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yahweh, mendengar jalan Tuhan, dan mulai mengikutinya. Jadi, apakah mereka mengkhianati Tuhan Yahweh? Apakah ini kemurtadan? Itu jelas tidak.
Mereka mengikuti jejak anak domba. Mereka pengikut Tuhan yang taat. Namun mereka yang teguh pada hukum perjanjian lama dan menolak Tuhan Yesus, tampak mereka taat kepada Tuhan Yahweh. Pada kenyataannya, merekalah yang paling memberontak dan menentang Tuhan. Mereka hanya menjunjung pekerjaan Tuhan di masa lalu, tapi tak mau tunduk pada pekerjaan dan firman Tuhan saat ini. Mereka bahkan mengutuk dan melawannya. Itu sebabnya merekalah yang mengkhianati Tuhan kemudian ditolak dan disingkirkan olehnya. Saudara Chu berkata, pekerjaan Tuhan selalu bergerak maju. Dan dia selalu melakukan pekerjaan yang lebih baru dan lebih tinggi sesuai rencana pengelolaannya dan kebutuhan manusia. Iya, Pada zaman kasih karunia, pekerjaan penebusan Tuhan Yesus hanya untuk menebus dosa kita. Setelah berbuat dosa, kita bisa diampuni setelah berdoa kepada Tuhan Yesus. Namun natur berdosa kita tidak hilang. Kita masih hidup dalam lingkaran dosa dan pengakuan. Pengakuan dan dosa sungguh tak bisa lepas dari ikatan dosa. Keadaan seperti apa yang dijalani orang-orang percaya sekarang ini? Mereka selalu berbohong dan menipu demi nama dan status. Mengikuti tren duniawi, serakah akan uang. Ada kecemburuan dan pertikaian, penghakiman, serta tidak ada kasih. Para rekan kerja terlibat dalam perebutan kekuasaan yang menghancurkan gereja. Pendeta dan penatua bahkan menolak mempelajari pekerjaan Tuhan yang datang kembali. Mereka mengarang rumor, mengutuknya, serta menghentikan orang mencari jalan yang benar. Bahkan bekerja sama dengan PKT menangkapi orang yang menyebarkan Injil pada akhir zaman. itu benar-benar masalah umum. Benar, dia berkata Tuhan adalah benar dan kudus, serta kerajaannya adalah tanah yang kudus. Tak mungkin Tuhan izinkan yang selalu berdosa dan menentang dia untuk masuk ke dalam kerajaannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang pada akhir zaman, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman di atas dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Ini untuk menyelesaikan natur berdosa kita, agar kita bisa membuang dosa, diselamatkan olehnya, dan bisa dibawa ke dalam kerajaannya. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Banyak hal lain yang bisa kukatakan padamu. Tapi semuanya itu tak bisa kau terima saat ini. Namun ketika dia roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri. Tapi dia akan menyampaikan segala yang telah didengarnya. Dan dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Amin. Saat itu dalam persekutuannya, Saudara Joe membaca beberapa kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis. Tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Setelah pekerjaan Yahweh, Yesus menjadi daging untuk melakukan pekerjaannya di antara manusia. Pekerjaannya tidak dilakukan secara terpisah,
tetapi dibangun di atas pekerjaan Yahweh. Itu adalah pekerjaan untuk zaman yang baru yang Tuhan lakukan setelah Dia menyelesaikan zaman hukum Taurat. Demikian pula, setelah pekerjaan Yesus berakhir, Tuhan melanjutkan pekerjaannya untuk zaman berikutnya karena seluruh pengelolaan Tuhan selalu bergerak maju. Ketika zaman lama berlalu, zaman itu akan digantikan dengan zaman yang baru, dan begitu pekerjaan lama telah selesai, akan ada pekerjaan baru untuk melanjutkan pengelolaan Tuhan. Inkarnasi ini adalah inkarnasi Tuhan yang kedua yang menyusul setelah pekerjaan Yesus. Tentu saja, inkarnasi ini tidak terjadi secara terpisah. Itu merupakan tahap ketiga pekerjaan setelah zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Setiap kali Tuhan memulai tahap pekerjaan yang baru, pasti selalu ada awal yang baru dan pasti selalu membawa zaman yang baru. Demikian pula, ada perubahan dalam watak Tuhan, dalam cara kerjanya, dalam lokasi pekerjaannya, dan dalam namanya. Maka tak heran jika manusia sulit menerima pekerjaan Tuhan pada zaman yang baru. Namun, bagaimanapun Tuhan ditentang oleh manusia, Dia selalu melakukan pekerjaannya dan selalu memimpin seluruh umat manusia bergerak maju. Amin. Setelah membaca ini, dia berkata, meskipun pekerjaan penghakiman Tuhan Yang Maha Kuasa berbeda dengan pekerjaan Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan Yahweh pada zaman hukum Taurat, pekerjaan ini dibangun di atas dasar dua tahap pekerjaan itu. Itu tahap pekerjaan yang Tuhan lakukan pada akhir zaman untuk mentahirkan umat manusia. Tiap tahap lebih tinggi daripada yang terakhir, tapi semua dilakukan oleh Tuhan yang sama. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Hanya ini jalan agar kita terbebas dari dosa dan ditahirkan, adalah menerima pekerjaan penghakiman Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Menerima Tuhan Yang Maha Kuasa adalah menjadi gadis bijaksana yang mendengar suara Tuhan dan menyambut Dia. Itu adalah diangkat ke hadapan tahta dan menghadiri jamuan kawin Tuhan. Bagaimana itu menyimpang dari jalan Tuhan atau mengkhianati Dia? Benar. Aku sangat bersemangat mendengar ini. Aku sadar, Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi Dia tidak selesaikan natur berdosa kita. Tuhan Yang Maha Kuasa telah datang pada akhir zaman untuk menghakimi. Hanya itu cara menyingkirkan natur berdosa kita dan mentahirkan kita sepenuhnya, serta agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Aku tahu mendengar kilat dari timur bukan mengkhianati Tuhan, tapi mendengar suaranya dan menyambutnya. Itu adalah mengikuti jejak anak domba. Benar. Seperti ayat dalam kitab Wahyu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Setelah Tuhan datang kembali, tak menerima firman Tuhan yang datang kembali. Itulah pengkhianatan terhadapnya. Amin. Saat itu, perasaanku kacau balau. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali yang telah kutunggu. Aku akhirnya bisa menyambut Tuhan. Bisa kudengar suara Tuhan dan menyambut Dia dalam hidupku. Sungguh berkat yang luar biasa. Namun tak pernah kubayangkan akan menyambut Tuhan dengan cara itu. Ya, sudah lama orang-orang membagikan Injil kepadaku, tapi aku mendengarkan kebohongan pendeta. Jadi aku terus menutup pintu kepada Tuhan dan mencegah istriku percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu, didorong oleh pendeta, aku bahkan menghancurkan buku firman Tuhan milik istriku. Aku sungguh pantas dikutuk. Aku tak layak datang ke hadapan Tuhan. Hei, para pendeta dan penatua menguasai Alkitab dan telah begitu lama melayani Tuhan. Bagaimana mereka bisa salah menafsirkannya untuk menyesatkan orang dan bahkan mengarang rumor untuk mencegah orang percaya mempelajari jalan yang benar? Aku juga bingung tentang hal ini saat itu. Itu lebih masuk akal bagiku setelah bersekutu dengan saudara-saudari dalam pertemuan. Aku ingin sekali mendengarnya. Saudara,
Pikirkanlah, saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja, kenapa orang-orang Farisi mengarang kebohongan untuk mengutuk dan menentang dia? Dalam pasal 11 ayat 47-48 dalam Injil Yohanes dikatakan, "Lalu berkumpullah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dalam sebuah sidang dan berkata, 'Apakah yang kita lakukan? Orang ini membuat banyak mukjizat. Jika kita biarkan dia, semua orang akan percaya padanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan merebut tempat dan bangsa kita.'" Lalu ada Matius 23 ayat 13-14. Di sana Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, "Namun celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tak pernah pergi ke sana, tapi engkau menghalangi orang yang berusaha masuk ke sana. Celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi orang munafik, karena engkau mengganyang rumah janda-janda, namun engkau berpura-pura menaikkan doa yang panjang, karena itulah engkau akan menerima hukuman yang lebih berat." Kutipan Alkitab ini menunjukkan orang-orang Farisi berjuang melancarkan kebohongan, melawan dan mengutuk Tuhan Yesus, serta menyesatkan orang percaya agar status dan kehidupan mereka dapat dipertahankan. Mereka menyatakan jalan Tuhan Yesus melanggar hukum. Itu adalah penghujatan dan menyesatkan orang. Mereka memfitnah dia, mengatakan dia mengusir iblis melalui Beelzebub, pangeran iblis. Bahkan menyuap tentara untuk berbohong dan menutupi fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Akibatnya, kebanyakan orang percaya tersesat dan mereka menolak Tuhan Yesus, kehilangan penyelamatannya. Benar. Tuhan yang Maha Kuasa muncul dan bekerja pada akhir zaman. Pendeta di dunia agama melihat betapa penuh otoritas dan kuatnya firman Tuhan yang Maha Kuasa. Suara Tuhan dapat segera dikenali dalam diri mereka dan akan mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Jadi ini sungguh ancaman untuk para pendeta dan penatua. Iya. Pikirkanlah, jika semua orang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, siapa yang akan mendengarkan mereka? Siapa yang akan terus memberikan persembahan kepada mereka? Itu sebabnya mereka berusaha melindungi status dan pendapatan mereka. Dengan memfitnah Tuhan yang Maha Kuasa, serta menghalangi mereka mendengar suara Tuhan dan menyambutnya. Bagaimana bisa mereka menentang Tuhan yang Maha Kuasa, berbeda dengan yang dilakukan orang Farisi terhadap Tuhan Yesus? Merekalah antikristus yang menghalangi orang untuk berpaling kepada Tuhan. Seperti itulah adanya. Benar. Mari kita baca kutipan lain dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah. Ini akan membantumu memahami esensi pendeta. Syukur kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga. Manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia, para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa tahu merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia? Amin. Amin. Pendeta mengklaim melindungi kawanan domba mereka, tapi pada kenyataannya melindungi status dan pendapatan mereka. Benar. Dulu hanya kulihat betapa saleh pendeta-pendeta itu dari luar, tapi aku tidak bisa menangkap motif di balik tindakan mereka. Itu sebabnya mereka bisa menipuku. Jika dipikirkan, kita tahu menyambut Tuhan adalah hal yang besar. Sebagai pendeta dan penatua, saat dengar ada yang bersaksi Tuhan telah datang, mereka seharusnya segera menyelidikinya, lalu memimpin saudara-saudari untuk mendengar suara Tuhan dan menyambutnya. Namun karena lebih peduli dengan gelar dan gaji, mereka salah menafsirkan kitab suci dan mencegah orang menyelidiki jalan yang benar. Saat seseorang menerima Tuhan yang Maha Kuasa, mereka menyambut seorang itu dengan fitnah, agar orang percaya lain mengutuk dan menolak mereka. Iya. Pendeta gereja sangat berbahaya dan sangat jahat. Demi posisi dan kehidupan mereka, mereka takkan ragu menghancurkan peluang saudara-saudari untuk masuk ke kerajaan. Itu menjijikan. Para pendeta gereja itu adalah antikristus anti Tuhan. Mereka musuh Tuhan. Sekarang aku heran. Aku bisa begitu bodoh dan bebal sebelumnya. Aku percaya Tuhan tanpa mendengar firman-Nya. Justru mendengarkan kebohongan pendeta.
Aku berpegang teguh pada gagasan agama dan selalu menutup diri dari Tuhan. Aku bahkan mencoba menghentikan istriku menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka hampir menghancurkanku. Itu pemikiran yang menakutkan. Penampakan Tuhan pada akhir zaman itulah yang menyingkap wajah asli pendeta gereja. Sehingga bisa kulihat mereka adalah orang-orang Farisi dan antikristus yang anti Tuhan. Kemudian dibebaskan dari muslihat dan kendali mereka. Pekerjaan Tuhan sangat nyata. Amin. Persekutuanmu sangat membantuku memahami esensi pendeta gereja. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.